Kenji awalnya tampak tersipu malu sambil menyodorkan kotak cincin pada Anggi saat keduanya diketahui sedang makan malam di sebuah restoran. Pria itu kemudian memasangkan cincin ke jari manis Anggi Marito. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesia Idol Special Season ini tampak sangat terharu dengan momen lamaran tersebut. Keduanya pun kemudian berpelukan dan memamerkan cincin lamaran yang telah terpasang di jari manis Anggi. Momen romantis itu bahkan menyita perhatian tamu restoran lainnya. Dalam keterangan unggahan, Anggi mengungkapkan bahwa dirinya telah siap menyandang status menjadi istri dari Kenji Ganesha. Sontak saja, unggahan itu juga langsung dibanjiri berbagai ucapan selamat dan juga doa melalui kolom komentar dari penggemar dan juga rekan sesama artis. Di antaranya ada Lyodra Ginting, Ziva Magnolia, hingga Rosa. Tidak hanya Anggi, momen bahagia ini juga dibagikan oleh Kenji Ganesha di laman Instagramnya. Dari unggahan itu terungkap, ia melamar Anggi Marito saat sedang berada di sebuah kafe kawasan Denpasar, Bali. Dari keterangan unggahan, Kenji nampak sangat bahagia dan menuliskan "She said yes". Menelisik laman Instagramnya pula, Kenji diketahui adalah seorang pilot muda. Diketahui Anggi Marito dan sang kekasih sudah berpacaran cukup lama. Kenji Ganesha pertama kali go public soal hubungannya dengan Anggi Marito pada 5 Februari 2023 lalu melalui sebuah unggahan. Dalam unggahan itu, Kenji membagikan foto Anggi yang tengah makan siang bersama kedua orang tuanya. Kenji Ganesha kini telah siap menggandeng Anggi Marito menjadi pasangan hidupnya. Pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diperkirakan menghabiskan puluhan miliar rupiah untuk membangun rumah baru mereka. Rumah megah bergaya Eropa klasik itu disebut-sebut menghabiskan biaya pembangunan hingga 50 miliar rupiah. Saat ini Raffi dan Nagita pun membagikan persiapan untuk pindahan dan diperkirakan bisa menempati rumah mewah itu pekan depan. Nagita Slavina tampak kegirangan saat membagikan kabar mengenai rumah barunya dalam unggahan YouTube Rans Entertainment. Ia menyebut bahwa rumah itu masih dalam proses penyelesaian dan kemungkinan siap ditempati pada pekan depan. Namun, Nagita masih belum tahu secara pasti waktu atau hari pindahnya ke rumah baru. Ibu dua anak itu menilai rumah barunya sudah cukup bersih untuk mulai ditempati. Tetapi masih ada hal-hal kecil yang masih perlu diperhatikan. Nagita menyebut akan mengetahui kekurangan rumah barunya setelah nanti mulai menempatinya. Ibunda Rafathar dan Rayanza itu juga memperlihatkan kondisi di dalam rumah barunya dengan berkeliling. Di beberapa ruangan masih terlihat tukang bangunan yang mengerjakan tugas mereka. Nagita pun terlihat girang saat sudah bisa menggunakan tangga di rumahnya. Sementara itu, sebelumnya Raffi Ahmad sempat membocorkan perkiraan biaya untuk membangun rumah mewahnya dalam podcast bersama Sule. Jumlahnya pun cukup fantastis mengingat rumah baru itu dilengkapi lift. Raffi menyebut dengan fasilitas lift hingga basement diperkirakan mencapai 20 miliar lebih, belum termasuk isinya. Sule pun langsung menimpali bahwa rumah baru Raffi beserta isinya nanti mungkin nilainya akan lebih dari 50 miliar rupiah. Ayah dua anak ini lantas mengungkap bahwa rumah baru tersebut akan dipakai untuk keluarga dan dikonsep lebih privat. Rumah baru milik pasangan selebriti ini masih berada di dekat rumah lawasnya yang ada di kawasan Andara. Bahkan rumah itu juga bersebelahan dengan kantor Rans Entertainment. Sementara itu, pembangunan rumah pria yang kerap disebut Sultan Andara ini sempat diisukan membuat kantong Raffi Ahmad sendiri terkuras. Ia sampai dikabarkan berniat utang kepada sang adik yakni Syahnaz Sadiqah sampai puluhan miliar rupiah. Menanggapi hal itu, Raffi Ahmad pun kemudian menjelaskannya dengan santai. Menurut sang presenter, sudah biasa dalam keluarganya saling meminjamkan uang. Toh, pastinya uang tersebut akan diganti. Tribuners, di tengah kabar bahagia terkait rumah barunya, Ami Kanita, ibunda dari Raffi Ahmad, harus menjalani operasi. Kondisi Mami Ami ini dikabarkan menurun beberapa hari sebelum Raffi dan istrinya, Nagita Slavina, berulang tahun pada hari ini.
Kabar ini dibagikan Raffi Ahmad melalui unggahan Instagram @raffinagita1717 pada Rabu 15 Februari lalu. Nampak dirinya membagikan potret ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit. Dalam keterangannya, ayah dua anak itu memohon doa untuk kelancaran operasi yang dilakukan pada Rabu malam. Rekan artis pun kemudian turut memberikan komentar untuk kesembuhan Ami Kanita. Sementara itu, adik dari Raffi Ahmad, yakni Nisha Ahmad, juga meminta doa agar operasi ibundanya berjalan lancar saat itu. Dalam foto, Nisha terlihat membagikan potret selfie bersama sang ibunda. Selama beberapa jam, Nisha mengabarkan bahwa operasi ibunya berjalan dengan lancar. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Raffi Ahmad sempat mengungkap penyebab Mami Kanita dirawat di rumah sakit saat ditemui di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis 16 Februari kemarin. Suami Nagita Slavina ini menjelaskan bahwa sang ibunda mengalami masalah di usus sehingga harus segera ditangani oleh pihak rumah sakit. Raffi menyebut kondisi Ami Kanita saat ini sudah membaik pasca dilakukan tindakan operasi oleh dokter. Menurutnya, ibunya juga akan segera pulang ke rumah dalam waktu dekat ini. Pihak keluarga saat ini masih menunggu proses pemulihan agar pebisnis 58 tahun itu bisa beraktivitas kembali. Diketahui bahwa Ami Kanita menjalani operasi 2 hari sebelum Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berulang tahun pada hari ini 17 Februari 2023. Menurut adik Raffi, yakni Nisha, saat ini pihak keluarga tengah fokus pada kesehatan Ami Kanita. Terkait perayaan ulang tahun Raffi dan Nagita, mereka akan berkumpul di rumah sakit sembari menemani sang ibunda. Dalam unggahan terbarunya juga terlihat mereka tengah menemani Mami Ami di ruang rawat inap pasca menjalani operasi. Kita beralih ke kabar selebriti lainnya, Tribuners. Penyanyi Ashanty mengidap sinusitis kronis sehingga harus beristirahat total selama 2 minggu. Setelah bed rest selama 2 minggu tersebut, kondisi kesehatan dari Ashanty pun lebih baik dan bisa muncul kembali di depan publik. Ia mengungkap pemicu dirinya mengalami sinusitis karena bentuk tulang hidungnya yang sudah miring sejak lahir. Hal ini diungkap Ashanty saat menemani putrinya, Arsy Hermansyah, melakukan preskon lagu terbarunya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu 15 Februari lalu. Menurutnya, kondisinya sudah lebih baik ketimbang 2 minggu yang lalu. Istri Anna Hermansyah itu menceritakan, dia awalnya mengetahui penyakitnya itu ketika dirinya tiba-tiba jatuh sakit. Ketika itu, dia mengalami pendarahan setelah 5 hari. Kejadian ini diduga akibat melepas spiral yang sudah dipasang di tubuhnya selama 6 tahun. Setelah 5 hari selesai pendarahan, tiba-tiba dia mengeluhkan sesak nafas, flu, dan batuk parah. Kemudian dia ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya dan dokter pun mendiagnosis dirinya mengalami sinusitis kronis. Diagnosis dokter itu membuat ibu 4 anak ini kaget bukan kepalang. Pasalnya tak pernah mengalami hal itu sebelumnya. Ashanty mengaku dahulu dokter memang pernah mewanti-wanti bahwa kemungkinan ia bisa mengidap sinusitis karena bentuk tulang hidung yang miring. Namun sejak kecil hingga kini sudah memiliki anak, ia mengaku tidak pernah mengalaminya. Hingga ternyata sinusitis itu sudah menumpuk di daerah hidung, bawah mata, pipi, bahkan dahi. Tiba di hari kelima kok aku sesak napas, flu, batuk, parah gitu. Sampai aku nggak bisa napas. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, udah selesai pendarahannya, baru selesai tiba-tiba divonis aku kena sinusitis. Nah sinusitisnya itu udah parah banget sampai, dan kenapa aku kaget ada sinusitis, karena seumur hidup aku nggak pernah namanya ada sinusitis, baru ini gitu. Cuma dulu dokter pernah bilang hidungku tuh kan asli dari lahirnya agak miring kan, ini kemungkinan kamu bakal bisa sinusitis, tapi sampai aku gede tuh nggak pernah. Nah baru hari ini ternyata dibilang sinusitis. Nah itu di sini tuh udah banyak banget, udah penuh di pipi, di hidung, di dahi, sama di mata. Nah akhirnya dirawat, terus diharuskan untuk dioperasi. Nah aku keluar dari rumah sakit dulu karena pengen cari opsi-opsi lain. Nah ternyata kemarin pas aku ke dokter gigi,
dokternya bilang itu salah satunya tuh karena gusiku ada yang rusak, jadi bisa disedot lewat gusi. Jadi kemarin 3 hari yang lalu dirobek, disedot lah itu nanahnya keluar semua dari pipi. Aduh ternyata sinus tuh efeknya kita pikir kan nggak akan separah itu ya. Nah, habis selesai itu aku langsung bisa napas lega. Cuma memang masih ada sisa di pipi kanan, di hidung sama di dekat mata. Itu harus dioperasi. Tapi kan dokter coba dulu minum obat selama 2 minggu. Kalau memang itu berkurang ya nggak perlu dioperasi, tapi kalau itu nggak berkurang harus dioperasi. Nah sekarang ini agak susah ngomong dan masih miring karena masih ada faktor bengkaknya kan, baru 2 hari yang lalu disedot, jadi ngomong masih bengkak, jahitan juga masih perih, jadi minum painkiller terus gitu. Jadi ya bed restnya. Hubungan rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan kini masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun sidang perdana perceraian keduanya yang sejatinya digelar pada Kamis 16 Februari kemarin batal. Pasalnya pihak Vena Melinda tidak hadir, padahal sebelumnya ia sudah menyatakan siap bertemu Ferry di pengadilan. Di agenda perdana mediasi ini hanya dihadiri oleh keluarga Ferry Irawan. Sementara Vena Melinda ataupun kuasa hukumnya Hotman Paris tidak terlihat batang hidungnya di Pengadilan Agama dan akan berlanjut pada Kamis depan yakni 23 Februari 2023. Tim kuasa hukum Ferry Irawan, Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa gugatan cerai Vena akan disatukan dengan permohonan cerai dari Ferry. Penyatuan berkas tersebut dilakukan bukan tanpa sebab. Adapun penyatuan dilakukan karena kedua perkara tersebut memiliki subjek dan tujuan yang sama. Sunan Kalijaga menuturkan bahwa dalam kasus ini pihak majelis hakim sepakat nomor perkara 595. Diketahui pihak Ferry Irawan telah mengajukan cerai talak pada Vena Melinda lebih dulu. Dalam hal itu, pihak Ferry Irawan telah memberikan berkas-berkasnya dan mendaftarkan sidang cerai pada Rabu 8 Februari lalu. Di hari yang sama, Vena Melinda melalui kuasa hukumnya juga melayangkan gugatan cerai pada Ferry Irawan. Sementara itu, hingga kini belum diketahui secara pasti apa alasan Vena Melinda absen dari sidang cerainya kemarin. Ternyata pihak termohon dalam hal ini Vena ya beserta kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan hari ini. Dan tadi juga alhamdulillah majelis hakim sudah menyampaikan aturan yang berlaku bahwa mereka sepakat, majelis hakim sepakat mengikuti aturan, yaitu nomor perkara 595 karena terlebih dahulu kami daftarkan, maka seyogyanya yang nomor perkaranya 600 atau 600 itu mengikuti. Gitu. Artinya tadi disepakati oleh majelis hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon ditunda 1 minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari 2023 dan perkaranya akan disatukan. Menurut majelis hakim bahwa karena terlebih dahulu, sekali lagi ya, terlebih dahulu perkara nomor 595 lebih dahulu mendaftar, maka yang 600 harus ikut melebur di perkara kita. Bang, alasannya apa sih dari pihak mereka tidak datang hari ini? Saya tidak tahu ya, karena kan sudah jelas pada saat press conference yang mungkin teman-teman semua juga hadir, bahwa penasehat hukumnya saja sudah menyatakan orang mau bercerai tidak perlu berkomunikasi lagi. Ya, nah, artinya bagaimana kita mau berkomunikasi kalau pengacaranya saja sudah menyatakan tidak perlu berkomunikasi. Ya, kita serahkan saja sama panggilan. Artinya hari ini panggilan sidang juga untuk pihak termohon ya bersama kuasa hukumnya juga sudah sampai dan harusnya Ferry Irawan menyatakan tidak akan menuntut harta Gonogini dalam gugatan cerainya dengan Vena Melinda. Pihak kuasa hukum Ferry Irawan memastikan tidak ada pembicaraan soal harta di gugatan cerai. Diketahui sebelum menikah dengan Vena Melinda, Ferry Irawan membuat perjanjian pranikah yang sempat terekspos. Dalam perjanjian itu, Ferry mengatakan menyerahkan seluruh hartanya kepada sang istri Vena Melinda.
Kuasa hukum Ferry Irawan, Sunan Kalijaga, menegaskan saat ini kliennya hanya ingin fokus untuk berpisah dari Vena. Sunan pun membantah adanya tudingan yang mengatakan kliennya bakal memasukkan gugatan harta gonogini dalam sidang cerainya. Kemudian ia pun menegaskan Ferry Irawan bukanlah sosok pria matre atau mata duitan. Ayah selebgram Salma Vina Sunan itu justru menilai bahwa pihak Vena Melinda lah yang berencana ingin membuat gugatan harta gonogini. Namun ia belum memastikan terkait hal tersebut, pihaknya masih ingin fokus soal perceraian. Dan bertendensi memojokkan ya Mas Ferry ketika kuasa hukumnya Mbak Vena menyatakan bahwa mama minta duit buat Grab ya, buat pulsa, itu tidak benar. Dan saya sangat menyayangkan sikap dan perilaku daripada senior saya menjatuhkan harkat dan martabat seorang suami daripada kliennya dia. Gitu loh. Yang dimana belum tentu itu semua dapat dibuktikan dengan benar. Hari ini mungkin ya baru seorang ibunya Mas Ferry yang menyampaikan. Namun demikian nanti fakta di persidangan pasti kita juga akan memberikan alat-alat bukti. Ya, baik itu percakapan, baik itu transfer, bukti-bukti transfer. Jadi sangat tidak tepat dan sangat salah kalau dibilang Ferry itu minta-minta. Ya, sudah jelas kok penghasilannya. Ini yang dari awal ya, saya sudah kantongi alat buktinya. Namun demikian, nanti tentunya saya tidak akan buka saat ini. Saya akan buka di persidangan. Berarti tidak ada kan ada pendapatan Ferry juga yang dipegang. Enggak, saya pastikan ya klien saya tidak matre, tidak seperti apa yang diomong-omongin seperti itu. Jadi di gugatan kita ya nggak ada ya sama sekali terkait dengan gonogini, nggak ada. Gitu. Justru sebaliknya, kami mendengar ada permintaan, tapi nanti kita lihat aja ya. Oke Bang. Terima kasih. Ibu dari Ferry Irawan, Haryati, ikut hadir mewakili putranya dalam sidang perceraian dengan Vena Melinda yang sejatinya digelar kemarin. Kepada wartawan, ia menyampaikan kekecewaan karena merasa anaknya terus dipojokkan. Haryati lantas berpesan kepada Vena, ia ingin menantunya tersebut mengingat pernyataan siap menerima Ferry apa adanya. Haryati tampak mengenakan kursi roda saat hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Di depan ya, kembali percakapan dengan Vena Melinda sebelum menikah dengan anaknya. Kalau Vena untuk berpikir 2 kali sebelum yang disebutnya tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Namun, menurut Haryati, Vena Melinda yakin dan siap menerima Irawan apa adanya sebagai suami. Ibu 3 anak itu tidak mempermasalahkan kondisi Ferry yang tidak punya pekerjaan tetap. Meski begitu, Haryati membantah tudingan putranya tidak memberikan nafkah kepada menantunya. Pasalnya, Ferry beberapa kali masih menerima tawaran syuting dan penghasilannya pun diberikan kepada Vena. Hal itu juga tertuang dalam perjanjian pranikah keduanya, di mana putranya menyerahkan seluruh penghasilan kepada istri. Selain itu, menurutnya Ferry sering tidak bisa menerima tawaran syuting karena kesehariannya yang harus mengantar jemput Vena Melinda dan anak-anaknya. Selain itu, putranya pun juga turut membantu pekerjaan rumah tangga karena tidak memiliki asisten rumah tangga. Oleh karena itu, Haryati membantah tudingan bahwa Ferry Irawan menganggur selama berumah tangga dengan Vena Melinda. Kan ada juga sih penghasilan, memang nggak besar, tapi ya nggak dianggap. Waktu awal-awal nikah nggak bermasalah ya? Oh, waktu awal-awal nikah kan saya udah bilang, Ferry itu tidak ada kerjaan, nggak ada penghasilan. Vena mau nggak, terima nggak Ferry apa adanya? Aku mau, Mami terima apa adanya. Sekarang malah berbeda ya, Mi? Iya, saya bilang pikirkan dulu, jangan sampai nanti akhirnya nyesel. Ferry itu keadaannya kayak begini. Tapi kan udah setuju Venanya. Ya kalau mereka berdua udah setuju, Mami kan nggak bisa ngelarang. Keputusan Tapi Mami tahu kan, begitu mereka menikah, Ferry juga ada pekerjaan-pekerjaan. Ada sempat nah, itu dia. hasilnya juga Hasilnya udah dikasihkan ke Vena semua. Kan ada di surat pranikah itu. Sempat juga Ferry ada syuting dari Bali ya kalau nggak salah. Sempat juga waktu itu ditawarin syuting, tapi kan karena ngantar-ngantar Vena udah nggak sempet lagi. Jadi
Beralih ke kabar seleb berikutnya, Tribuners. Penyanyi Karen Puro masih bersedih atas kematian putrinya yakni Zefania Karina yang meninggal dunia 3 tahun lalu. Putri sematawayangnya itu dinyatakan meninggal dunia seusai terjatuh dari lantai 6 unit apartemen di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Karen tidak bisa menampik merasa kecewa kepada pihak kepolisian yang hingga kini belum bisa mengungkap misteri kebenaran kematian sang anak. Oke. Kesedihan Karen Puro itu karena selama 3 tahun ini Polres Metro Jakarta Selatan belum bisa mengungkapkan kebenaran. Untuk diketahui, Zefania Karina adalah buah cinta Karen Puro dengan Arya Satria Kleppert. Saat peristiwa memilukan ini terjadi, Zefania tinggal bersama ayahnya. Meski begitu, ia menyadari saat Zefania meninggal, saksi dan buktinya pun sangat minim di tempat kejadian perkara. Karen menyebut saat ini berkas kasus kematian Zefania beralih ditangani oleh Polda Metro Jaya. Saat proses berkas berjalan, Karen sempat bertemu Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Setelah pertemuan itu, sang penyanyi pun masih percaya dan berharap kasus kematian putrinya bisa terungkap di tangan Polda Metro Jaya. Karen Puro memastikan ia bersama tim kuasa hukumnya akan terus mengawal kasus kematian Zefania Karina di kepolisian. Sebagai informasi, Putri Karen Puro, penyanyi jebolan Indonesia Idol ini ditemukan meninggal dunia pada Sabtu 8 Februari 2020 lalu. Zefania Karina yang masih berusia 6 tahun diduga meninggal dunia setelah terjatuh dari balkon apartemen pada Jumat 7 Februari 2020 malam. Jatuhnya Zefania tidak diketahui sang ayah, yakni Arya Satria, karena saat itu tidak bersamanya karena bekerja. Saat itu diketahui Putri Karen tinggal bersama Arya di masa proses perceraian keduanya. Sementara, Karen juga terus berusaha untuk bertemu sang putri melalui bantuan Komnas Perlindungan Anak. Saat kejadian, diduga Zefania bermain di balkon, kemudian naik ke atas kursi untuk bermain air hujan. Dugaan itu didapat dari keterangan pihak kepolisian. Sementara itu, pihak keluarga Karen Puro kemudian merasa ada sejumlah kejanggalan kematian dari Zefania. Mulai dari waktu kematian, penyebabnya, tinggi balkon, hingga Karen yang yakin putrinya sudah tahu mana yang berbahaya dan tidak. Penyanyi Karen Puro hingga kini masih berjuang mencari tahu kebenaran kematian putrinya 3 tahun lalu. Meski masih memendam kekecewaan kepada pihak kepolisian, ia pun juga terus melanjutkan hidupnya. Lantas bagaimana sebenarnya sosok dan juga perjalanan hidupnya setelah lama tidak terdengar kabarnya? Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu memiliki nama lengkap Karen Teresia Puro atau lebih akrab sebagai Karen Idol. Meski ia lahir di Bandung, tetapi ia memiliki darah Maluku. Wanita kelahiran 12 November 1987 ini pun pernah merilis album yang berisikan lagu-lagu Maluku di dalamnya. Karen sendiri memulai karirnya di tahun 2004 dengan mengikuti ajang kompetisi bernyanyi Indonesia Idol musim pertama bersama Joy Tobing, Delon Tamrin, Helena Adrian, dan lainnya. Ketika ia mengikuti Indonesian Idol, saat itu masih menginjak usia 16 tahun dan ia pun menjadi kontestan termuda. Meski begitu, Karen berhasil menjadi finalis di posisi ke-8. Hal itulah yang kemudian membuka gerbangnya menuju hiburan tanah air terbuka lebar. Karen pun kerap warawiri mengisi sejumlah acara musik. Diketahui, Karen pernah tampil di The Fifth Asian Jazz Festival di tahun 2012 yang kala itu diselenggarakan di Batam. Untuk kehidupan pribadinya, ia pernah menikah dengan Arya Satria Kleppert yang ternyata tidak bertahan lama. Dari pernikahan itu, ia telah dikaruniai seorang buah hati yang diberi nama Zefania Karina. Malangnya, Karen juga harus kehilangan buah hatinya di tengah proses perceraiannya pada 2020 silam. Padahal saat itu ia tengah kesulitan menemui putrinya hingga harus meminta bantuan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak.
Namun belum sempat bisa bertemu kembali dengan Zefania, putri semata wayangnya itu justru ditemukan meninggal dunia. Bocah yang saat itu masih berusia 6 tahun diduga meninggal setelah terjatuh dari balkon apartemen pada Jumat 7 Februari 2020 malam. Jatuhnya Zefania tidak diketahui oleh sang ayah yakni Arya Satria karena ia sedang bekerja. Kita beralih ke informasi selebriti lainnya, Tribuners. Selvi Hana Wijaya sudah hampir seminggu ini tidak bertemu dengan anaknya, Muhammad Al-Fatih Firdaus. Pasalnya bocah 1 tahun itu dibawa sang ayah yakni Dausmini. Sayang, saat menyambangi kediaman suaminya tersebut, rumah itu kosong dan lagi-lagi Selvi gagal bertemu buah hatinya. Selvi menyambangi rumah Dausmini di kawasan Depok, Jawa Barat pada Kamis 16 Februari kemarin. Hal itu bertujuan ingin meminta pria yang masih berstatus suaminya itu mengembalikan sang anak. Sesampainya di lokasi, Selvi Hana tampak menggedor gerbang rumah dari Dausmini dan memberikan salam. Akan tetapi rumah tersebut nampak sepi dan tidak ada jawaban. Ibu satu anak ini juga terlihat mencoba menelepon namun tidak ada jawaban. Dan pada akhirnya, ia menuju ke warung dekat rumah Dausmini hingga mendapat informasi bahwa sang pelawak memang tidak ada di rumah. Tangis Selvi Hana Wijaya pun akhirnya tumpah karena kerinduan pada sang putra. Diketahui belum lama ini Selvi Hana memutuskan untuk menggugat cerai sang suami Dausmini. Gugatan cerai didaftarkan di Pengadilan Agama Depok pada Senin 13 Februari lalu. Ia mengaku mantap menceraikan Dausmini karena suaminya diduga berselingkuh dan bersikap tidak sopan dengan mertuanya. Salah ngomong kalau itu. Tapi kecewa nggak sih Kak, maksudnya udah jauh-jauh ke sini kan Kakak ada tenaga, uang juga tapi tidak ketemu gitu sama anak. Kecewa, pasti kecewa. Gimana udah nggak ada orangnya, kesini jauh-jauh mau jemput Al, tapi dibilang anaknya sendiri anak adopsi, kecewa nggak sih Kak? Oh itu Nggak ada orang. sini Kak, ajak masuk Kak. Ajak masuk. Sini Bu. Di samping dasil. Mas ini mah. Sini Bu. Selain di sini saudaranya mungkin ada lagi di tempat lain gitu, Mbak Selvi? Ada, cuman nggak mungkin di sana. Ada sih di daerah situ Citayam, tapi kayaknya nggak ada di situ juga pasti. Ini kayaknya pergi ini dia. Mencurigai bahwa memang ada dibawa ke sananya atau gimana sih Mbak? Autor Rizal Gibran akhirnya buka suara seusai dilaporkan ke polisi oleh istrinya, Sarah, yang dilaporkan atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan penyimpangan seksual. Atas laporan dan tudingan itu, Rizal Gibran memberikan bantahannya dan menyebutnya sebagai fitnah. Bantahan disampaikan Rizal melalui kuasa hukumnya Denny Lubis saat dihubungi lewat sambungan telepon. Yang menegaskan kliennya tidak pernah melakukan KDRT, termasuk penyimpangan seksual seperti dikatakan Sarah. Denny Lubis pun memastikan Rizal Gibran bakal kooperatif memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Menurut Denny, sang aktor sangat kecewa karena tudingan istri dan laporan polisi yang dibuat. Terlebih dengan adanya konferensi pers sehingga masalah rumah tangganya kini menjadi konsumsi publik. Ia lantas membandingkan permohonan cerai yang dilayangkan Rizal Gibran terhadap Sarah ke Pengadilan Agama Cikarang. Kliennya tidak pernah mempublikasikan ke publik karena memang itu bukan untuk konsumsi publik. Akan tetapi Sarah melakukan laporan polisi dan jumpa pers untuk menyampaikan ke publik. Sebelumnya, Sarah melaporkan Rizal Gibran atas kasus dugaan KDRT dan penyimpangan seksual ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 Februari lalu. Aktor drama kolosal itu disangkakan pasal 5 huruf A Jungto pasal 44 ayat 1 dan atau pasal 8 huruf A Jungto pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Sarah mengaku mengalami kekerasan sejak Maret 2022 atau 1 bulan setelah resmi menjadi istri dari Rizal Gibran. Setelah menikah, tidak hanya emosi yang meluap-luap, Sarah mengaku mendapatkan kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal dari Rizal. Sarah pun kaget dengan perubahan karakter sang suami dari sebelum dan sesudah menikah dengannya. Menurutnya Rizal kerap pulang larut malam dan dalam kondisi mabuk.
Saat seperti itu juga, suaminya ini sering melontarkan ancaman dan kekerasan terhadap dirinya. Kejadian itu pun disaksikan oleh mantan asisten rumah tangganya. Selain itu, Rizal juga disebut melakukan penyimpangan seksual karena kerap melakukan kekerasan saat Sarah menolak berhubungan suami istri. Tribuners, selanjutnya ada kabar kurang baik bagi pecinta K-pop. Hanya selang 2 hari setelah memolen, girl group asal Korea Selatan yakni Brave Girls juga resmi dibubarkan alias disband pada 16 Februari kemarin. Brave Girls dibubarkan oleh Brave Entertainment setelah 11 tahun berdiri. Di hari terakhir mereka sebagai grup, mereka pun merilis single berjudul Goodbye sebagai persembahan terakhir untuk para penggemarnya. Girl group yang debut pada 2011 ini bubar karena kontrak mereka dengan agensi, yakni Brave Entertainment, segera berakhir. Mereka pun memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak. Sebelumnya, perpisahan ini juga sudah didiskusikan oleh agensi dan grup dalam waktu yang lama. Lebih lanjut, agensi berterima kasih kepada penggemar yang selalu mendukung Brave Girls. Mereka juga berterima kasih kepada Minyoung, kemudian Yoojong, Eunji, dan Yuna, yang bekerja dengan penuh semangat sambil berbagi suka dan duka sebagai Brave Girls selama 7 tahun terakhir semenjak comeback. Terakhir, agensi berharap para penggemar terus mendukung aktivitas para anggota meski kini sudah tidak sebagai Brave Girls. Sebagai informasi, Brave Girls memulai debutnya pada 2011 dengan merilis album pertama berjudul The Difference. Grup ini kemudian direorganisasi pada tahun 2016 dengan anggota generasi kedua, yakni Minyoung, Yoojong, Eunji, dan Yuna. Eunyoung terpilih sebagai leader untuk grup ini. Mereka membawakan lagu Do You Know dan So Sexy pada debut pertamanya. 3 bulan setelahnya, mereka comeback dengan membawakan lagu Easily dari mini album Back to the Future. EP itu bertengger di nomor 14 di Gaon Album Chart. Tak hanya disibukkan dengan bernyanyi, mereka juga menjadi cameo dengan Super Kid di drama SBS berjudul Protect the Boss dan Mr. Idol. Girl band yang berada di naungan dari Brave Entertainment ini mengumumkan vakum sejak tahun 2014. Berulah pada 2016, mereka kembali bernyanyi dengan formasi baru. Total ada 7 anggota yang bersiap untuk comeback saat itu, yakni Eugene dan Hyeran yang tetap bertahan sebagai anggota. Sementara 5 lainnya merupakan anggota baru, yakni Minyoung, Eunji, Hayun, Yuna, dan juga Yoojong. Mereka merilis video musik untuk lagu High Heels pada 27 Juni 2016, diikuti dengan single berjudul Yuhu pada 1 September. Kemudian pada 13 Januari 2017, agensi mengonfirmasi keluarnya Eugene karena fokus pada pendidikan dan Hyeran cuti dari grup karena masalah kesehatan. Sisanya pun kembali melanjutkan aktivitasnya di panggung dengan merilis mini album keempat berjudul Rollin. Agensi kembali mengumumkan cutinya anggota lain bernama Hayun karena masalah kesehatan pada 11 Agustus 2018. Dan semenjak itu, hanya ada 4 anggota yang tersisa yang terus melanjutkan Brave Girls. Namun kini girl group tersebut benar-benar resmi dibubarkan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update seleb hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada Ariska Hoirina yang siap dengan informasi seputar wisata di live update travel. Dan akhirnya saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.